Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok ondel-ondel ada anaknya, boy anaknya ngigel ter-iteran, oi mak bapak ondel-ondel ngiping ser ngarak pengantin disunatin ser goyangnya asik ndut-ndutan dut inyang ngiping igel-igelan go blak blak aduh blak 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 gendangnya ringin ditebak nyang ngiringin nandak pada surak-surak tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel aja jingkrakan kerak kepalanya nyale kobaran yang ngarak pada kebingungan disiramin air comberan yur hore 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 hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali dengan Abdul Amrin. Sahabat, diketahui bahasanya ada 4 kondisi ya yang kita lihat kondisi di masyarakat ya. Dimana kondisi pertama ada orang yang memiliki waktu tetapi tidak memiliki uang ya. Mereka bisa menemani anak-anak mereka ya, bisa menemani istri mereka, punya waktu ya untuk bersama-sama mereka, tetapi mereka tidak punya uang ya. Siapa itu? Itu saudara-saudara kita, sahabat kita, mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran ya. Mereka punya waktu cukup untuk bersama dengan keluarga ya. Mereka punya waktu yang cukup untuk bersama dengan istri dan anak-anak mereka, tapi mereka tidak memiliki uang ya. Yaitu sahabat-sahabat kita, saudara kita yang belum bekerja ya, masih menganggur. Ada yang kedua, yaitu mereka tidak punya waktu dan juga mereka tidak punya uang ya. Mereka tidak sempat untuk berkumpul, bermain ya, bercanda dengan anak-anak mereka atau dengan istri mereka ya, karena mereka pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan ya. Mereka bekerja ya, pergi pagi-pagi sekali ya, tiap hari pulangnya petang, penghasilannya pas-pasan, pas untuk bayar hutang, pas untuk bayar kredit ya. Mereka tidak punya waktu dan mereka tidak punya uang. Siapa itu? Itu saudara kita, sahabat kita yang posisinya sebagai karyawan atau sebagai buruh ya. Mereka tidak punya waktu dan mereka tidak punya uang. Mereka sibuk bekerja dari pagi hingga malam, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bersama dengan keluarga ya. Pergi pagi pulang petang ya. Penghasilan mereka hanya cukup untuk membayar hutang, membayar kredit mereka, atau hanya cukup untuk makan sifatnya. Itu mereka yang posisinya sebagai karyawan atau posisinya sebagai buruh. Kode ketiga sahabat ya, mereka punya uang tetapi mereka tidak punya waktu ya. Mereka pergi ya, sibuk bekerja ya di daerah, bahkan mereka kerja di luar kota
mereka kerja di luar pulau, anak dan istrinya ditinggal, ya, sehingga mereka punya uang dari hasil kerja mereka, ya, tetapi karena sering overtime, karena sering lembur, akhirnya mereka dari pergi pagi sampai malam, ya, jam setengah 10 baru pulang, paling cepat jam setengah 9 baru pulang, setengah 9 malam, jam 8 malam, sehingga anak-anak mereka sudah tidur, ya. Ketika mereka berangkat pagi-pagi, anak mereka masih tidur, ya. Sehingga mereka orang itu tidak sempat, tidak ada waktu untuk bermain dengan anak-anaknya dan istrinya, atau keluarganya, ya. Tapi punya uang, ya. Siapa itu? Itu mereka yang bekerja, ya, taruh sibuk, ya, saudara kita, teman kita yang bekerja, ya, workaholics, ya, gila kerja, dioper di beberapa daerah, ya, dinas jauh, ya. Mereka senang bekerja sehingga lupa akan keluarga, ya. Biasanya seorang pegawai yang ditugaskan di daerah, atau seorang pegawai yang beri tugas yang cukup berat sehingga perlu waktu sampai dengan larut malam sembilan lembur, ya. Mereka punya uang tetapi mereka tidak punya waktu. Nah, kuadran keempat, sahabat, ya, mereka punya uang dan mereka punya waktu. Siapa itu? Ya. Mereka punya waktu, bisa bekerja, bisa berkumpul dengan anak-anak mereka, bisa jalan-jalan, bisa berkreasi, ya, berkreasi dengan keluarga, yang mereka punya waktu untuk bersama dengan keluarga. Dan juga mereka punya uang, ya, punya uang yang cukup membuat sejahtera keluarganya, ya. Nah, itu dan empat yang sahabat, punya waktu dan punya uang. Siapa itu? Itu para pengusaha, ya, para pengusaha, ya, yang kreatif, para pengusaha yang bisa, ya, para pengusaha yang punya bisnisnya cukup bagus, ya, uangnya jalan sendiri, orangnya pun jalan, ya, uangnya menghasilkan, ya, orangnya pun menghasilkan, ya. Maka dia punya waktu, bisa jalan-jalan dengan anak dan keluarga dan istri, dan uangnya pun bisa jalan-jalan, ya. Yaitu para pengusaha, mereka punya waktu dan mereka punya uang. Yuk sahabat, ya, pilih mana mereka? Kita mau pilih mana, sahabat? Mau pilih sebagai orang yang punya waktu tetapi tidak punya uang? Itu saudara kita tadi yang belum sempat bekerja atau masih nganggur. Atau yang kedua, mereka tidak punya waktu dan mereka tidak punya uang, ya, yaitu para pekerja keras, para karyawan yang posisinya berendah, para buruh, ya. Mereka pergi pagi, pulang petang, penghasilannya pas-pasan karena gajinya kecil, sehingga penghasilannya hanya cukup untuk bayar hutang, kredit, dan hutang pokok. Dan mereka tidak punya waktu dan mereka pun tidak punya. Atau yang ketiga, mereka punya uang tapi mereka tidak punya waktu. Siapa? Itu mereka yang workaholics, ya, gila kerja, yang mereka yang dinaskan ke luar kota. Mereka hanya dapat beban yang cukup berat, target cukup berat, sehingga mereka bekerja sehingga tidak punya waktu, ya. Mereka punya uang tapi tidak punya waktu. Itu para profesional yang gila kerja, ya. Mereka bekerja dari pagi hingga petang, dan dinas di luar kota atau dinas di daerah tertentu punya beban berat sehingga mereka benar-benar bekerja workaholics, sehingga tidak ada waktu untuk keluarganya. Mereka punya uang, ya, hasil kerja, tetapi mereka tidak. Nah, akun keempat, yaitu mereka punya uang dan mereka punya waktu. Siapa itu? Itu para pengusaha, ya, para pebisnis sukses, ya. Mereka bisa jalan-jalan dan uangnya pun bisa menghasilkan, bisa jalan-jalan, ya. Maka jadilah pengusaha. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ada seorang pengusaha, ya.
Rasulullah SAW sukses menjadi bisnismen pada usia 17 tahun. Ini seorang importir dan eksportir. Ya, Rasulullah seorang pengusaha, ya, yang kita kenal sebagai orang al-amin, yaitu pengusaha yang jujur, sukses. Dan usia 25 tahun Rasulullah sudah jadi seorang konglomerat, ya, berhasil menjadi seorang pengusaha, bisnismen sukses. Ya, beliau bisa bukti beliau bisa menikahkan atau bisa menikah dengan seorang pengusaha wanita yang sukses, ya, seorang businesswoman yang sukses, itu Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah pada saat itu dikenal sebagai seorang pengusaha wanita sukses, ya, konglomerawati. Rasulullah pada 25 tahun pun jadi seorang pengusaha yang sukses, seorang konglomerat. Ya, beliau jadi seorang pengusaha. Maka kita sebagai orang muslim, ya, sudah saatnya kita menjadi seorang pengusaha. Kita berubah. Bagaimana merubah kebiasaan kita, pola pikir kita yang tadi jadi pekerja menjadi seorang pengusaha? Maka ikuti, sahabat, ya, ikuti workshop tentang bagaimana cara mengubah pola pikir seorang pekerja menjadi seorang pengusaha. Jadi sahabat, kita pilih poin yang keempat, yaitu punya waktu dan kita punya uang. Jadilah seorang pengusaha.